Bapak yang terhormat, saya perkenalkan diri, saya adalah Pendeta Yohanes Nahuai. Jadi saya punya ayah, ceritanya itu datang ke tempat ini dan meletakkan batu pertama di tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tahu Pendeta Yohanes Nahuai ini orang Ambon, kok kenapa saya wajahnya seperti ini ya? Apakah saya diadopsi atau ketemu di pinggir jalan lalu diangkat jadi anak? Jadi Pak Yakob itu menikah dengan seorang Indonesia, warga Indonesia, keturunannya etnis Tionghoa dari Pontianak dan Kalimantan. Jadi saya bukan artis K-pop, bukan. Jadi saya adalah anak pendeta yang jadi pendeta. Jadi puji Tuhan saya kuliahnya di seminari Bethel, S1, S2 di sana, dan sekarang masih nyangkut S3-nya di sana. Karena kesibukan mengurus penggembalaan di Kelapa Gading, maka itu saya dikejar-kejar terus untuk menyelesaikan S3-nya saya dan jurusan teologi juga. Tanpa buang waktu, saya ingin sampaikan satu kabar yang luar biasa bagi kita semua. Kabar yang berbicara tentang rahasia terbesar di alam semesta yang bisa kita pahami malam hari ini. Nah, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Jika Bapak dan Ibu bawa Alkitab, boleh buka kitab Roma pasal 12. Kalau multimedia juga bisa bantu, mohon bantu dimunculkan ayatnya. Roma pasal 12, kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing dengan ayat firman Tuhan ini, karena saya asumsikan ini sering dikhotbahkan dalam khotbah ibadah minggu. Maka itu kita mau baca sekali lagi, Bapak dan Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan kedua ayat ini. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boleh katakan amin sama-sama? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dua ayat sederhana ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita ini harus mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dipahami. Kenapa? Karena kita harus memahami sesuatu terlebih dahulu, baru kita bisa mempraktekannya. Saya ulangi sekali lagi. Bapak dan Ibu harus memahami terlebih dahulu, baru bisa mempraktekkan sesuatu. Seperti contoh, kita mesti mengerti terlebih dahulu bagaimana mengendarai sepeda, baru kita bisa mengendarai motor. Baru mungkin selanjutnya kita bisa mengerti dulu bagaimana caranya mengendarai kendaraan roda 4, mobil. Baru kita bisa mempraktekannya. Contoh lagi, kita mesti mengerti dulu bagaimana caranya memasak, baru kita bisa praktek memasak. Makanya saya sangat yakin untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Bapak dan Ibu harus mengerti firman Tuhan terlebih dahulu. Maka itu malam hari ini saya mau sampaikan satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang besar. Saya juga mengerti bahwa Bapak dan Ibu harus memahami hal ini supaya harapannya ke depannya Bapak dan Ibu tetap pegang Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi tujuan untuk mengerti hal ini adalah baik. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya selama ini, kenapa Alkitab kita ini mempunyai dua bagian? Bagian yang pertama adalah perjanjian baru, dan bagian yang kedua adalah perjanjian lama, atau perjanjian lama dan perjanjian baru. Mungkin kita dulu dari kecil sudah lahir sebagai anak-anak sekolah minggu, bertanya-tanya, kenapa sih Alkitab kita tebal sekali? Kenapa harus ada bagian yang pertama perjanjian lama, lalu ada perjanjian baru? Karena saya pergi harus dari Jakarta ke Kupang sampai ke tempat ini, makanya saya izin saya hanya bawa Alkitab perjanjian baru saja. Perjanjian lamanya tidak saya bawa. Tetapi inti yang saya mau sampaikan adalah kenapa harus ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu ada perjanjian antara Allah dengan manusia.
itulah ikatan perjanjiannya. Jadi dari sepanjang 39 kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, semua berbicara tentang kalau kita taat kita diberkati, kalau kita tidak taat kita kena kutuk. Itulah ikatan perjanjiannya. Makanya dinamakan perjanjian lama. Dan orang yang membuat janji itu langsung antara Tuhan kepada Adam. Adamlah yang menjadi orang yang mengikat perjanjian itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari semua termasuk saya, kita yang keturunan dari Adam, darah dan daging, maka itu kita juga terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa? Perjanjiannya sebetulnya sangat sederhana pada awalnya. Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi yang satu itu yang di tengah taman tidak boleh kamu makan. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Itulah perjanjiannya. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Tuhan Allah dengan memakan buah itu, maka itu perjanjiannya berlaku. Di mana Adam dan Hawa kena kutuk. Kejadian pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 3. Kejadian pasal 3 dijelaskan karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kutuk itu masuk ke dalam dunia ini. Dunia ini kena kutuknya semua. Termasuk Adam sebagai laki-laki, Hawa sebagai perempuan, sampai kepada bumi ini pun kena kutuk. Saya sudah tahu, saya sudah 3 kali pergi datang ke Kupang. Tapi baru kali ini saya turun sampai ke Sabu, Bapak Wakil Bupati. Baru kali ini saya sudah tahu di Kupang itu panas sekali. Dan ternyata saya sudah dikasih tahu datang ke Sabu lebih panas lagi daripada Kupang katanya. Nah, membayangkan seperti itu, saya siapkan diri. Saya siapkan baju banyak, baju ganti, salin lebih banyak. Karena siapkan untuk keringat dan seterusnya. Saya sangat yakin ini semua bisa terjadi karena kutukan dari Allah kepada manusia. Dulu bumi itu diciptakan dari Kejadian pasal 1 dan pasal 2 dikatakan semua diciptakan sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik itu menggambarkan dunia ini sempurna adanya. Nah karena dosa itulah makanya sungguh amat baik itu menjadi rusak. Sungguh amat baik itu menjadi berubah. Adam pun tadinya yang harusnya hidup kekal, Hawa juga harusnya hidup kekal, tapi karena dosa kutuk itu masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga manusia itu tidak jadi hidup kekal, tetapi menjadi mati. Walaupun matinya itu tidak pada saat di mana mereka makan buah itu, tetapi pada akhirnya mereka tetap mati. Maka itu ibu-ibu kita semua akan berkerut wajah kita. Makanya yang gadis-gadis jangan terlalu pusing dengan berbagai macam make up. Pandemi ini menolong kita ya setidaknya. Ya murah kan karena pakai masker. Jadi dari pipi ke atas pakai make up, pas di rumah bokap ternyata di sininya ke bawah tidak pakai make up. Bapak-bapak juga karena pakai masker semua mulai deh menunjukkan jenggot dan janggut. Sampai ada pelayan di gereja kami di GBI Mawar Salon Jakarta, karena sudah 2 tahun tidak jumpa karena pandemi, kemarin kita sudah buka sebebas-bebasnya siapapun boleh datang ke gereja karena perayaan Jumat Agung dan Paskah. Lalu Bapak Ibu ternyata sudah 2 tahun tidak ketemu. Di gereja ternyata dibuka maskernya. Jadi selama ini ketemu pakai masker, dia buka. Saya kaget punya tertulis. Sampai saya tanya, apakah itu efek 2 tahun tidak cukur? Jadi banyak perubahan. Nah, saya melihat bagaimana ini semua adalah akibat dari dosa. Karena dosa, maka itu manusia mati. Nah, itulah perjanjian yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan, Tuhan Allah datang ke dunia ini. Tuhan Allah dalam wujud roh tidak ada konsep kematian. Makanya kalau ketemu setan, ketemu apa ini sebutnya apa? Swangi. Beda ya, yang sebutnya swangi. Ya pokoknya itulah. Nah, ketemu setan nggak usah kita timpuk pakai Alkitab. Setan nggak usah kita timpuk pakai pajangan salib di rumah kita, karena setan itu roh. Jadi dengan kata lain, roh itu tidak ada konsep kematian. Maka itu Tuhan Allah harus menjadi manusia, supaya ketika Tuhan menjadi manusia, Dia mengenakan kutuk kematian itu. Makanya dengan menjadi manusia, Dia mengambil rupa seorang manusia darah dan daging.
Nah, dengan darah dan daging itu Tuhan Allah bisa mati. Nah, pertanyaan yang kedua berlanjut, ngapain Tuhan Allah harus mati? Kurang kerjaan kah? Apakah karena di surga sudah pengangguran sehingga Tuhan Allah ke dunia ini dan mau mati? Tujuan Tuhan Allah mau mati adalah supaya ikatan perjanjian itu bisa digugurkan, bisa dibatalkan, bisa diselesaikan. Saya kasih contoh, misalnya saya berkata kepada Bapak dan Ibu, minggu depan semua yang hadir di ruangan ini saya mau traktir makan bakso. Ternyata ketika perjalanan menuju minggu depan, ternyata saya meninggal dunia. Jangan diaminkan. Ternyata saya meninggal dunia. Perjanjian makan bakso batal atau tidak? Batal. Karena saya meninggal. Ikatan suami dan istri yang dipersatukan dalam pernikahan kudus di gereja menjadi batal, selesai, putus ketika salah satunya meninggal. Maut memisahkan. Nah, makanya dengan pengertian-pengertian yang sudah banyak dibawakan di Alkitab kita, saya mau menyampaikan dan menegaskan kembali supaya Bapak Ibu saudara-saudari semua yakin tentang apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka itu ada perjanjian lama, perjanjian itu mengikat bahwa manusia berdosa kena hukuman mati. Ikatan perjanjiannya antara manusia dengan Tuhan. Maka itu Tuhan punya rencana yang tidak dipikirkan oleh siapapun di dunia ini dan di seluruh alam semesta, yaitu Tuhan mau mati. Nah, cara Tuhan mati adalah dengan menjadi manusia. Makanya 4 bulan yang lalu kita rayakan Natal. Itulah maknanya. Natal itu tanda di mana Tuhan Allah menjadi manusia. Tujuannya adalah Golgota. Tujuannya adalah kematian di atas kayu salib. Kenapa harus di kayu salib? Karena memang pada zaman itu hukuman yang paling parah, paling menyakitkan, paling membuat malu, yaitu adalah hukuman disalib. Orang-orang Roma biasa mereka menghukum dengan dipancung, mereka dibakar hidup-hidup, disuruh jalan di atas aspal panas. Itu hukuman biasa yang orang-orang Romawi lakukan. Tetapi hukuman penyaliban adalah hukuman yang paling menyakitkan, dan Kristus Yesus melakukan itu. Maka itu Bapak dan Ibu, Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia supaya dia bisa mati. Kenapa Kristus harus mati? Untuk menggugurkan perjanjian lama. Dan puji Tuhan, tidak tunggu 1 minggu, tidak tunggu 1 bulan, tidak tunggu 1 tahun. Hanya dalam 3 hari, haleluya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka itu karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, muncullah Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa menurut perjanjian lama, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal menurut perjanjian yang baru. Maka itu Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Boleh nggak tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita? Nah, mudah kan mengerti firman Tuhan? Jadi sudah buat bahasa seluruh Alkitab nih. Jadi kita boleh selesai ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu sudah dihotbakan semua nih dalam tempo paling 10-15 menit nih. Jadi Bapak dan Ibu, saya percaya dengan seperti dikatakan Roma 12 ayat 1-2 tadi, berubahlah dengan pembaharuan budi kita. Nah, malam hari ini saya punya tujuan memperbaharui budinya kita semua, supaya kita mengerti Allah menjadi manusia itu yang kita rayakan di Natal itu bukan main-main. Bukan semua hanya ada sekolah minggu latihan main drama. Lalu kita cari di jemaat kita siapa yang baru melahirkan. Bayimu jadi bayi Yesus ya nanti di drama Natal ya. Bukan sekedar itu. Lalu perayaan Paskah. Bukan sekedar anak-anak sekolah minggu cari telur. Telur kita umpetin banyak cari telur. Bukan itu. Tetapi maknanya begitu besar sekali. Dan inilah rahasia alam semesta. Dan bersyukur sejak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur, sejak batu besar itu terguling daripada kubur Tuhan Yesus, sejak segelnya itu terlepas, orang-orang Romawi penjaga-penjaga itu kabur meninggalkan kubur itu, dan murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan bagaimana Kristus bangkit, dan mereka terserak menyebar ke seluruh bumi, sampai juga datang ke Indonesia para penginjil itu. Kita warga gereja Bethel Indonesia kedatangan 2 penginjil dari Amerika, dari kota Bethel. Mereka datang ke Indonesia, mendaratlah mereka di Bali. Lalu di sana mereka yang satu ke Cepu, yang satu Surabaya, pindah lagi ke Jakarta.
lalu lahirlah gereja Bethel Indonesia pada tahun 1970. Nah, ini semua adalah hasil dari kabar Injil yang tersebar kemana-mana. Maka itu saya dan Bapak Ibu saudara-saudari semua bisa percaya dengan Tuhan Yesus karena ada penginjil yang membawa kabar baik itu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita yang sudah lahir dari keluarga Kristen, saya lahir dalam keluarga pendeta. Udah lahir langsung Kristen. Bahkan sebelum lahir saya sudah di kandungan mama saya udah Kristen duluan. Jangan-jangan orang tua saya potong kali susah saya pakai Alkitab. Jangan-jangan kata pertama yang saya ucapkan sebagai seorang bayi adalah haleluya. Nah, kita semua yang mungkin lahir dari keluarga Kristen, sudah sekolah minggu dari kecil, mungkin belum terlalu paham. Kenapa sih Tuhan jadi manusia? Bapak dan Ibu tinggal di daerah ini, masih banyak anak-anak Tuhan. Seperti contoh kami di Jawa, kami di Jakarta, kami minoritas. Kita minoritas di sana. Pertanyaan-pertanyaan harian yang seorang orang tanya kepada kita adalah, kenapa Tuhan yang orang Kristen itu kok jadi manusia? Ngapain rayakan Natal? Kok konyol Tuhan jadi manusia? Kemudian ditanya lagi, kalau Tuhan jadi manusia, kenapa Tuhan itu harus mati? Makanya Alkitab sudah menubuatkan berita tentang salib itu adalah kebodohan. Nah, makanya malam hari ini supaya Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua mengerti kenapa Tuhan jadi manusia, mengerti kenapa Tuhan harus mati, supaya Bapak dan Ibu bisa ajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, supaya kalau mereka lulus dari SMA, mereka mau merantau ke Surabaya kah, ke Makassar kah, ke Manado kah untuk kuliah, atau mungkin ke Jakarta atau negara-negara lain, misalnya Malaysia atau mana lah tempat-tempat lain. Bapak dan Ibu sudah melepaskan anak-anak kita dengan bekal iman yang kuat. Bahkan kita semua pun juga harus yakin dengan iman kita. Nah, malam hari ini pembaharuan budi terjadi bagi kita semua. Kita jadi yakin, kita jadi tahu kenapa Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa Tuhan harus datang ke dunia ini jadi manusia? Kenapa harus ada Natal? Berikutnya lagi, kenapa harus ada Paskah? Kenapa ada Jumat Agung? Kenapa ada Minggu Kebangkitan? Semua itu berbicara tentang betapa besar kasih Allah kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Boleh ngomong amin sama-sama? Nah, dengan mengerti seperti ini, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Ini baru pendahuluan khotbah. Belum masuk ke isi. Puji Tuhan dari lihat jam. Kalau di Jakarta saya sampaikan begini, ini baru pendahuluan. Kok orang langsung buka jam, suami istri langsung colek-colek. Yang di belakang langsung bilang, "Mak, panasin mobil. Nanti kalau Pak Gembala, Pak Pendeta lagi baca, kita kabur." Satu saja yang saya mau sampaikan adalah dari pembaharuan budi kita ada panggilan spesial bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua. Bapak dan Ibu lahir di pulau ini bukan berarti tidak ada tujuan hidup. Bukan karena kami lahir di Jakarta kami punya tujuan hidup, bukan soal itu. Berapa banyak orang-orang Kristen tinggal di Jakarta, tinggal di New York, tinggal di negara-negara maju, tidak tahu panggilan hidupnya. Makanya hidupnya sembrono. Tidak tahu tujuan hidupnya tidak bermakna. Dia hidup ya sudah, meninggal ya sudah, tidak ada tujuan hidupnya. Nah, maka itu hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, latar belakang pendidikan kita apapun, pekerjaan kita apapun, petani kah, tukang tambal ban kah, atau kita peternak atau pendeta, apapun lah tugas panggilan kita mesti tahu kita itu punya panggilan spesial. Apa panggilan spesialnya? Memberitakan Kristus kepada dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari semua berada dimanapun, kita semua dipanggil untuk memberitakan Kristus. Cara memberitakan Kristus yang pertama adalah melalui kata-kata. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Itu berkata-kata. Atau kita juga bisa berbicara ketika berdialog dengan orang. Ketika kita jumpa di pasar, jumpa di toko dan sebagainya, kita bisa berkata-kata. Itulah yang pertama. Yang kedua yang lebih penting adalah dari tingkah laku kita. Dari perbuatan kita. Itulah yang orang-orang akan lihat. Apakah
Kristus hidup dalam diri kita? Apakah Natal kasih Kristus itu ada di hati kita? Apakah pengorbanan Kristus, ketaatan dan kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib ada dalam hidup kita? Maka itu pesan malam hari ini berbicara tentang Paskah yang kita rayakan belum lama ini, masih dalam minggu-minggu Paskah. Kalau di Ambon, di tempat kampung orang tua saya, ayah saya, Paskah seperti hari ini itu dekorasinya bisa tunggu sampai Natal, nggak dilepas. Itu masih ada. Nah, jadi artinya ini kita baru seminggu lewat Paskah, jadi masih terasa Paskahnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ingat baik-baik, kita semua punya panggilan khusus. Kalau berkesempatan menceritakan Kristus melalui tutur kata kita, ambil kesempatan itu. Yang lebih penting lagi adalah dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Makanya orang Kristen harus baik, orang Kristen itu harus jujur, orang Kristen itu harus taat, orang Kristen itu harus kerja dengan benar, sekolah dengan betul. Sekarang kan saya sudah jadi gembala, baru 1 tahun menggantikan almarhum ayah saya meninggal. Tapi saya sudah 7-8 tahun menjadi wakil gembala, sudah bantu penggembalaan gereja. Dalam dulu sebelum pandemi COVID-19, berapa banyak anak-anak datang ke kami, ke saya dan Pak Jago waktu beliau masih hidup. Lalu berkata begini, Pak Pendeta tolong doakan anak saya. Kenapa Bu? Mau ujian. Lalu ibu itu berkata lagi, Pak tolong doakan anak saya ini selalu main game dulu. Doakan dong supaya ujiannya ini bisa berhasil. Saya sampaikan kepada ibu itu, Bu, sebelum saya doakan, saya mesti kasih tahu dulu. Doa saya tidak otomatis mengubah dia menjadi jenius. Kalau selama ini dia main game, celakalah kita. Kalau dia nggak pernah belajar, celaka. Ngapain saya doakan? Saya berkata begitu. Karena apa nih anak-anak muda mesti dengar. Namanya kita mau berhasil itu ada prosesnya. Ada belajarnya dulu, mulai dari hari pertama masuk sekolah sampai kepada hari terakhir menjelang ujian. Itu harus belajar semua, baru bisa berhasil ujiannya. Kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah baca buku, tidak pernah studi, jangan mimpi ujian bisa berhasil. Jadi kita ini bukan berarti langsung mendadak, yuk doakan, yuk minta Pak Pendeta doakan, yuk minta Om Gembala doakan, kita bakalan bisa. Semua itu ada prosesnya, makanya untuk sebagai siswa-siswi, mahasiswa, kalau kita mau menjadi pemberita Injil, pemberita Kristus, nilai-nilainya harus bagus. Saya di Jakarta kalau dulu sebelum pandemi, khotbah di persekutuan doa mahasiswa. Saya berkata kepada mereka begini, mahasiswa sekuler bukan sekolah kita. Saya berkata begini, kalian yang mau demo-demo, turun ke jalanan, pastikan dulu nilai kalian bagus. Pastikan dulu nilai kalian bagus. Begitu. Kalau nilainya cek, lalu mau turun demo pemerintah, malu sama rumput yang bergoyang. Artinya apa? Ini namanya maling teriak maling. Kamu demo pemerintah, tapi nilai kamu cek. Ngapain? Malu. Yang demo itu harusnya nilainya A. Jadi kalau kalian mau demo, sekali bawa transkrip nilai. Begitu. Saya bilang, tunjukkan begitu. Nih, kami yang nilai A semua yang demo, nah itu baru keren. Nah maksudnya saya sampaikan ini sebagai intermezzo, bahwa kalau kita sekolah, nilainya anak-anak Tuhan harus bagus. Kalau kita bekerja, kita taat kepada jenis pekerjaan kita. Saya ini pendeta-pendeta, kalau kita jadi pendeta, jadi gembala yang taat, gembala yang jujur, gembala yang sungguh-sungguh melayani semua umat dengan baik. Bukan karena yang satu kaya, lalu kita persilakan, Pak silakan duduk paling depan Pak. Lalu kita udah bisik-bisik kepada kolektor, kalau nanti kamu bawa kantong kolektor, tuh yang kaya itu lamaan di depannya. Lamaan. Nanti kalau perjamuan kudus, kasih bonus. Bilang, Pak, lagi promo, buy one get one. Jadi silakan Pak, ambil 2 perjamuan kudusnya, boleh nambah Pak. Nah, sama-sama dalam hidup ini, kami menjadi pengurus dari departemen di Sinode GBI, di Departemen Pusat. Kami juga bukan sekedar menjabat. Harus Kristus itu nampak dalam pekerjaan kita sebagai pejabat yang menjabat dipercayakan Tuhan. Maka itu datang ke tempat ini, kita sungguh-sungguh bagikan. Tadi dari pagi sampai sore, jujur ngantuk-ngantuk kita. Jadi Bapak
kalau kita sudah seharian ikut seminar, apalagi sudah makan siang, wah itu perjuangan tuh. Lebih baik musik setan daripada malam ngantuk. Betul kan? Di Alkitab saja sudah dikatakan Paulus bicara sampai malam. Ada anak muda duduk di jendela. Saking terngantuk-ngantuk, jatuhlah dia. Jatuhnya bukan ke dalam, keluar. Kalau jatuh ke dalam benjol, ini jatuh keluar mati. Nah artinya ngantuk itu sulit untuk dilawan. Nah makanya perjuangan semua kita sebetulnya sama saja. Mau jadi pendeta, mau jadi wakil bupati, mau jadi pejabat, abdi negara, mau jadi petani, semuanya harus menampilkan karakter Kristus. Kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan baik, ya kebenaran. Jadi pendeta juga begitu. Jadi pendeta nggak gampang loh, apalagi di Jakarta. 2 tahun pandemi, pemasukan berkurang. Pemasukan berkurang. Jemaat nggak datang ke gereja, kolektor turun, perpuluhan turun. Betul. Kita merasakan kok. Kita harus jaga hati kita, jangan kunjungin jemaat yang kaya. Lalu bilang, Pak, mobil saya udah mulai mogok, Pak. Pak, anak udah mau kuliah, Pak. Itu juga tantangan gembala. Maka itu semua punya tantangannya masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berjuang sama-sama. Mari kita song-song kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, supaya kita sungguh-sungguh menampilkan karakter Kristus yang betulan. Inilah panggilan kita di Indonesia. Bapak dan Ibu di sini, kami di Jakarta, ada yang di tempat lain, sama saja mau dimanapun, posisi apapun, jenis kelamin apapun, latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya apapun, semuanya punya panggilan yang sama. Tutur kata kita waktu berkesempatan beritakan Kristus, sampaikan Kristus. Kesempatan perilaku kita ditampilkan kepada orang lain, tampilkan perilaku kita. Pendeta Yakob selalu berkata di gereja lokal kami di GBI Mawar Salon Jakarta, selalu berkata begini, nyanyian kita harus lebih besar suaranya di luar gedung gereja daripada di dalam gedung gereja. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau di gereja nyanyinya keras, tepuk tangannya keras, berarti di luar perilaku kita harus betul-betul menampilkan Kristus. Itu. Jadi percuma nyanyi keras-keras di gereja, percuma tepuk tangan keras-keras di dalam gereja, tapi kelakuan kita di luar sana tidak menampilkan Kristus. Nah makanya Bapak dan Ibu panggilan Paskah pada tahun ini, malam ini, supaya kita semua sungguh-sungguh menjadi terang dan garam dunia. Kita tadi nyanyikan lagu-lagunya, semua memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi agen keselamatan, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Nah caranya bagaimana? Dua saja sederhana. Yang pertama tadi, kalau berkesempatan beritakan Kristus, beritakan saja. Yang kedua adalah dari perilaku kita. Suami jadi suami yang baik, istri jadi istri yang baik. Suami dan istri pun juga tampilkan perilaku yang baik bagi anak-anak kita. Tampilkan juga sosok teladan para ayah. Bapak-bapak walaupun kita Kristen jangan minum-minum ya, jangan judi-judi ya. Mari amin. Yang judi itu cuma di Jakarta doang. Di sini mah baik-baik semua ya. Waduh tiap hari mah baca Alkitab. Waduh kalau nggak baca Alkitab kayaknya tuh apa rasanya nggak enak gitu. Mendadak sakit panas. Ibu-ibu juga begitu. Ya, ibu-ibu juga harus tampilkan diri yang baik. Jadilah teladan bagi anak-anak kita. Saya juga percaya semua di sini sudah pakai handphone keren-keren kan? Sinyal saja di sini Pak Wakil Bupati keren loh. Sinyalnya 4G loh. Saya ada tugas pekerjaan bikin video kirim ke Jakarta tidak ada masalah. Waduh hebat. Makanya kita nggak bawa pulsa ya di Jakarta ya. Tinggalkan pulsa. Mungkin saya mau perkenalkan dulu Pak Wakil Bupati. Ini Bapak Pendeta Yohanes Sirait. Beliau sudah menjadi gembala dan sekarang pekerjaannya menjadi di bagian keuangan dari Airnav, salah satu BUMN di negara kita. Itu dulu sebelumnya menjadi juru bicara ya apa? Corporate communication. Sempat muncul di televisi. Bapak dan Ibu kita bangga juga begitu kan muncul di televisi kan. Saya berkata wah hebat, muat juga ya di masuk televisi ya.
Begitu aku lihat dia, wah, saya bilang istri saya, teman saya nih, teman saya, ikut bangga gitu, teman saya nih. Dulu kuliah bareng nih, dulu kuliah nih. Nah, satu lagi adalah Pak Ronald Nakubolon, pendeta. Nah, kabar baiknya ibu-ibu, Pak Ronald itu single. Jadi ibu-ibu yang punya anak gadis bolehlah. Kan katanya di sabung itu punya gula yang spesial ya. Katanya gulanya lebih lengket daripada tempat-tempat yang lainnya. Nah, gula saja bisa lengket, apalagi gadis-gadis ini kan. Iya, soalnya kami udah keliling kemana-mana sampai luar negeri, nggak dapat juga. Kan kita sebagai kan namanya udah jadi gembala, tugas gembala betul ya. Kita kan kerjanya sampaikan firman, kawinin domba-domba. Udah itu aja tugas gembala. Udah domba-domba kawinin, ketemu anak-anak muda, kok kamu gak kawin-kawin ya nih, oh kita belum ada jodoh. Udah sini tenang, kita cari mana yang tamborin mana tamborin. Ya tugas mereka begitu, satu kawinin jemaat, minggu apa udah. Nah, jadi Pak Ronald ini memang belum punya pasangan, gitu. Jadi yang ibu-ibu, tapi oma-oma jangan amin ya, oma-oma semua. Lalu yang ketiga, Bapak Pendeta Pembantu Morris, beliau ini sekarang baru terpilih menjadi Ketua Teater se-Indonesia, Pak Wakil Bupati. Ini putra GBI seperti Bapak. Jadi artinya kita di GBI punya orang-orang hebat. Menjadi ketua teater itu anggotanya semua agama ada. Menjadi ketua teater itu pun membawahi seniman-seniman yang tidak beragama. Walaupun sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, maka itu semua WNI harus punya agama di Republik ini. Tapi ada yang tidak beragama juga dalam mempraktekkan kehidupan sehari-harinya. Di bawah juga itu seniman-seniman, di bawah Pak Morris. Lulusan Amerika loh. Wah, kita bangga juga kan? Ada teman lulusan Amerika loh. Waduh, dari LA. Tuh, LA itu Lombok atas. LA itu Los Angeles. Satu lagi tadi mana tuh Pak Stanley? Oh iya, Pak Stanley ini. Ya, Pak Stanley membantu saya di Mawar Saron sebagai urusan media, urusan peribadatan juga beliau semua. Beliau ini anaknya Pendeta Adi Karo yang menjadi banyak sekali menjadi ketua BPD pada sebelum-sebelumnya itu di Sulutgo, Sulawesi Utara, Gorontalo. Nah, jadi dengan kata lain saya perlu perkenalkan teman-teman, semua rombongan termasuk saya sudah berkeluarga. Hanya Pak Ronald saja belum berkeluarga. Jadi nanti ya ibu-ibu jangan sodorkan anak-anak gadisnya kepada kami ya, karena kami semua sudah berkeluarga. Saya punya 3 putra. Putra yang pertama sudah SMP kelas 1, putra yang kedua kelas 5 SD, putra yang ketiga masuk TKB. Jadi jaraknya cukup jauh-jauh juga begitu. Jadi dengan kata lain kami semua sudah berkeluarga ya ibu-ibu ya. Oma-oma senyum terus ya, oma-oma senyum. Kalau ngomong jodoh oma-oma kenapa senyum ya? Dulu juga semua ya di tempat-tempat di Jakarta juga waktu kita bilang, oma-oma saya sudah berkeluarga, gitu. Amin. Loh kok saya sudah berkeluarga? Amin. Jadi Bapak dan Ibu balik lagi, kita ingat kita semua punya panggilan. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib punya panggilan yang penting bagi kita semua, yaitu Bapak dan Ibu harus sungguh-sungguh menampilkan Kristus, harus sungguh-sungguh berani menyatakan iman kita. Satu orang pendeta dari Inggris pernah ketika dia terbang di pesawat dia jumpa dengan penumpang ibu-ibu di sampingnya. Lalu singkat cerita ngobrollah mereka berdua. Lalu si ibu itu pendeta itu menyapa dulu kepada ibu itu. Selamat pagi, basa-basi dalam bahasa Inggris. Kemudian berbincanglah mereka sampai ibu itu bertanya, Pak, Bapak kerjanya apa? Lalu kata pendeta itu, dia berbicara begini, saya bekerja di satu lembaga. Oh ya, lembaga apa tuh Pak? Dia tidak jawab. Lembaga yang tempat saya bekerja ini punya cabang
di semua negara di dunia ini. Wah, ibu itu kaget. Oh ya? Punya kantor cabang di semua negara. Betul. Bahkan sampai masuk ke pedalaman-pedalaman, kita punya kantor cabang-cabang juga di sana. Oh, ibu itu kaget. Dia pikir perusahaan apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Lalu pendeta itu berkata lagi, kami bukan hanya punya kantor di semua cabang, kami juga punya banyak sekolah-sekolah. Ada yang dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke universitas, bawa tas yang isinya kertas. Terus kemudian berikutnya lagi, kami juga punya klinik-klinik, kami juga punya panti-panti, kami juga punya yayasan-yayasan untuk menolong bencana alam dan sebagainya. Ibu itu terkaget-kaget sampai mengulat mulutnya. Lalu bertanya, waduh Bapak hebat sekali. Setahu saya perusahaan profesional pun tak ada yang seperti itu. Memang perusahaan Bapak apa sih? Saya beruntung sekali nih bisa duduk di sebelah Bapak. Bapak berarti orang hebat dong. Lalu ditanya, memang nama perusahaan Bapak apa sih? Nama perusahaan saya adalah gereja. Ibu itu kaget dan dia berkata, betul ya, gereja punya kantor di mana-mana, baik kota besar sampai pedalaman. Haleluya. Punya sekolah-sekolah, punya klinik-klinik. Waduh hebat kan, bangga gak jadi anak Tuhan? Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Makanya Bapak dan Ibu jangan takut menyatakan iman kita. Anak-anak muda jangan takut pakai kalung salib. Kemudian ketika pergi kuliah ke Surabaya, salibnya diumpetin, masukin ke dalam. Nggak usah khawatir. Dulu saya seperti Bapak Morris dikuliahkan Pak Yakob ke Amerika juga. Waktu saya berangkat ke Amerika itu tahun 1999. 1 tahun sesudah krisis ekonomi di Indonesia tahun 98. Orang-orang yang sekolah di sana mereka pulang ke Indonesia karena sudah tidak sanggup bayar uang kuliah. Dulu dolar cuma 2.500 rupiah, cuma 3.000 rupiah. Waktu itu naik sampai 15.000 rupiah untuk 1 dolar. Jadi naiknya berapa kali lipat tuh? 7 kali lipat. Waktu saya berangkat ke sana, orang-orang pada pulang. Sekolahnya nggak sanggup, kuliahnya nggak sanggup, pulang semua. Nah saya pergi ke situ, ditanya oleh saya sama orang-orang di sana. Orang-orang Indonesia pada pulang krisis moneter, kamu mana datang ke sini? Memang papa kamu kerjanya apa? Ditanyalah begitu. Dulu saya nggak berani bilang anak pendeta. Karena saya tahu kalau saya ngaku anak pendeta, orang tidak mau bergaul sama saya. Jangan bergaul sama anak pendeta, nanti kecolek, kesenggol, kita kesambar petir dari surga nanti. Dia kudus, jangan hati-hati. Jangan apa kerja kelompok sama dia. Dia mah jujur, nggak boleh nyontek anak pendeta. Begitu terus kita alami. Nah saya nggak mau ngomong, takut saya. Kemudian ditanya dia, apa kamu kerjanya apa sih? Penasaran orang-orang. Ya sudah saya berkata, papa saya penulis buku. Saya tidak bohong, karena Pak Yoko menulis buku. Begitu. Nah itu contoh. Ada banyak hal-hal dan kesempatan untuk kita menyatakan iman kita pakai kesempatan itu. Jemaat terkasih. Jemaat terkasih. Kebiasaan Bapak di gereja lokal sendiri, Bapak dan Ibu, percaya sama Tuhan. Kita dalam keadaan sulit seperti apapun, percaya kalau salib saja Golgota Tuhan berikan, apalagi kehidupan kita sehari-hari Tuhan pasti pelihara. Pandang burung di udara, pandang semua itu rumput-rumput yang bergoyang yang hari ini ada, besok tidak ada. Tuhan pelihara, haleluya. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Jangan kita berkata kenapa kita tinggal di sini, kenapa kita tidak tinggal di sana, kenapa saya lahir sebagai orang Indonesia tingginya 168. Kenapa nggak seperti orang Bule, orang Amerika tingginya 180, kan gantung kan tinggi begitu. Kita selalu bertanya kenapa? Sekarang kita ketemu alasannya. Bukan soal hidup kita lagi, tapi soal Kristus yang hidup dalam diri kita. Apapun pekerjaan kita, status kita, percaya Tuhan memakai kita semua. Amin. Mari kita berdiri diri. Kita mau sama-sama satu buah pujian. Pemain musik singer, boleh tolong bantu saya. Kita mau angkat satu pujian untuk doa.